Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini podcast pertama kita. Di sini pada podcast pertama ini kita bakal bahas mengenai bagaimana peran nenek mama di suatu daerah atau suatu kampung di Minangkabau. Nah, khususnya kita kali ini bakal membahas di Kenagarian Soloamba yang berada di Kecamatan Siyunjung, Kabupaten Siyunjung. Oke, untuk video kali ini saya sudah bersama salah satu pemangku adat di Nagari Soloamba. Mungkin Mama bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mail Mirwan dari suku Malayu yang bergelar Datuk Rajonan Putih. Oh, oke. Dari suku apa tadi, Mak? Suku Melayu. Oh, oke. Mungkin yang pertama saya bakal menanya ada berapa jenis macam suku yang ada di Nagari Soloamba ini? Kalau untuk suku yang berada di Nagari Soloamba ini ada 5 suku. Yang pertama itu suku Melayu, Ya. yang kedua suku Piliang, yang ketiga Sungai Durian, yang keempat suku Melayu Siak, yang kelima suku Melayu Rumah Panjang. Oh, gitu. Berarti setiap suku biasanya kan ada pimpinan. Nah, siapakah gelar atau sebutan untuk setiap pimpinan yang ada di setiap suku-suku ini? Oh iya, kalau untuk suku khususnya di Nagari Soloamba ini, setiap suku itu memiliki suatu pimpinan atau yang bergelar dengan datuk. Oh, gitu ya, Mak. Mungkin bisa lebih diperjelas untuk gelar setiap pimpinan dari suku, misalnya dari suku Melayu itu pimpinannya siapa? Kalau untuk di suku Melayu sendiri yaitu Datuk Rajonan Putih, suku Piliang itu Datuk Batukai, Ya. yang di suku Melayu Panjang itu Datuk Lelo, yang di suku Sungai Durian itu adalah Datuk Samo, yang di suku Melayu Siak itu adalah Datuk Malian Panjang. Oh, oke. Lalu bagaimana seseorang itu bisa dikatakan nenek mama di Minangkabau? Nah, jadi untuk peran nenek mama di Minangkabau ini, setiap kaum laki-laki itu adalah nenek mama. Nah, jadi kalau untuk patok ukuran seorang itu menjadi nenek mama itu adalah orang yang udah balik berakal. Oh. Berarti syaratnya cuma balik dan berakal ya? Iya. Kalau misalnya batasan usia 7-10 tahun itu nggak ada yang? Nggak ada batasan usia, yang penting dia ada balik berakalnya atau taat beribadah. Mungkin pertanyaan selanjutnya, kenapa nenek mama itu bisa mendapatkan gelar, misalnya seperti tadi yang mama bilang ada Pengulu Sakti, Datuk Malin Panjang. Nah, kenapa nenek mama itu ada yang bisa mendapatkan gelar seperti itu? Nah, kalau untuk mendapatkan gelar dari suatu suku itu ada yang menurut keturunan darah. Misalkan dari turunan darah ibu, nanti ada saudara laki-lakinya, yaitu nanti yang akan diangkat menjadi datu atau untuk pimpinan dari suku tersebut. Bisa jadi lagi dari melihat dari sekian banyak dari suku itu, misalkan ada kaum laki-laki dari walaupun dia tidak keturunan dari suku tersebut, nanti dia akan diangkat, misalkan dia bersekolah tinggi, taat agama, atau dia mempunyai rasa tanggung jawab, atau dia paham dengan adat setempat. Bagaimana peran seorang nenek mama di suatu suku ataupun di suatu kampung di Minangkabau? Nah, kalau untuk peran nenek mama dalam suku Minangkabau khususnya Nagari Soloamba itu dia untuk mengatur dan memandang kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam suku tersebut dan membimbing seluruh cucu kemenakannya yang berada di suku tersebut dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam suku tersebut yang berdasarkan dengan syariat Islam. Mungkin bisa dijelaskan masalahnya yang seperti apa? Misalkan terjadinya suatu permasalahan seperti pencurian dan itu tidak fake, jadi polisi nek mampus itu deh. Misalkan masalah pencurian, perkelahian atau pacaran sesama suku. Terus kalau misalnya ada kemenakan ataupun kalau dalam bahasa Indonesia kan sepupu ya, kalau ada kemenakan yang mungkin ketahuan melakukan
pelanggaran-pelanggaran yang ada tersebut seperti pencurian ataupun mereka yang mungkin pacaran antar sesama suku. Lalu bagaimana tindakan nenek mama ketika mengetahui hal tersebut? Apakah ada sanksi atau denda yang diberlakukan untuk mereka? Nah, kalau untuk peran nenek mama dalam suatu kejanggalan seperti pencurian, itu kita dudukkan secara bersama, memanggil ayah dari si pelaku dan mama-mama dari suku tersebut. Maka dari situ kita mencari titik solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, misalkan suatu permasalahan itu sudah kita ketemui titik solusinya, jadi nanti si pelaku ini bisa dikenakan denda. Bahkan kalau misalkan melebihi atau tidak bisa ditindaklanjuti oleh nenek mama, itu bisa dilanjutkan ke pihak kepolisian. Nah, misalkan kejanggalan yang lainnya atau permasalahan lainnya yaitu pacaran sesama suku. Nah, itu tidak boleh kalau di Minangkabau. Nah, misalkan dia suku Melayu, pacaran sesama suku Melayu, nah itu tidak boleh. Nah, itu langsung kalau di Minangkabau, khususnya di Nagari Solo-Amba, itu diusir dari kampung. Itu tidak boleh. Cukup berbahaya ya Mas. Hukumannya. Berarti otomatis kalau pacaran sesama suku tidak boleh, mungkin untuk nikah sangat-sangat tidak boleh gitu ya Mak. Iya, betul sekali. Mungkin selanjutnya saya bakal nanya ini masalah bagaimana kaitan antara nenek mama dengan mungkin pemerintahan yang ada di kampung atau dikenalnya dengan nagari. Nah, pertanyaannya itu bagaimana peran kaitan antara nenek mama dan pemerintahan nagari di Solo-Amba ini. Nah, kalau untuk kaitan nenek mama dan pemerintahan nagari itu tidak bisa lepas. Sebab kalau pemerintahan dia mengacu ke sistem pemerintahan. Nah, kalau peran nenek mama ini dia untuk mengatur kaum-kaum kecilnya, terutama suku-suku yang tadi kan ada 5. Nah, jadi dari peran pemerintah nanti menyampaikan kepada para nenek mama, nanti para nenek mama lah yang menyampaikan ke suku-suku masing-masing. Nah, jadi untuk memantau semua kinerja ataupun permasalahan baik itu di segi pemerintah ataupun di segi adat, nah itu akan disampaikan oleh nenek mama. Nah, jadi bahkan dari para pegawai pemerintahan nagari pun itu diangkat dari nenek mama tersebut dari kampung ini. Berarti ada sebagian dari pejabat pemerintahan nagari tersebut yang mungkin berasal dari nenek mama itu. Iya. Oh, baik. Terus saya juga pernah dengar masalah bukan masalah saya pernah dengar tentang polisi nenek mama gitu. Lalu bagaimana peran polisi nenek mama ini dan bagaimana cara pengangkatannya di Solo-Amba ini? Nah, kalau untuk peran polisi nenek mama itu memang ada di Nagari Solo-Amba. Nah, kalau untuk di Solo-Amba tadi kan ada 5 suku. Nah, dari 5 suku ini dia meremukkan dulu siapa yang akan diutus satu untuk mewakili mengawasi kinerja seluruh suku yang ada dalam nagari. Dan itu pun sudah diketahui oleh pemerintahan nagari. Nah, nanti yang dari 5 suku ini akan mengutus 1 orang. Nah, 1 orang itulah yang akan memantau baik itu suku yang A, yang B, bahkan yang lainnya. Kalau yang peran nenek mama yang satu kan dia cuma khusus di sukunya masing-masing. Nah, kalau untuk polisi nenek mama ini dia koordinator semuanya. Yang berada kejanggalan misalkan kayak yang tidak sesuai dengan aturan adat yang berada di nagari tersebut. Nah, misalkan kayak wanita yang tidak memakai hijab, yang tidak memakai rok, nah itu akan ditindaklanjuti oleh polisi nenek mama tersebut. Nah, misalkan terjadinya kayak perjudian, kenakalan remaja yaitu seperti pacaran, mabuk-mabukan, bahkan narkoba, itu akan ditindaklanjuti dulu oleh polisi nenek mama. Nah, misalkan terjadi kejanggalan tersebut, nanti akan dipanggil yang bersangkutan, akan diremukan bersama pemerintahan nagari, beserta dipanggil 5 suku tersebut, nanti akan diselesaikan secara adat, bahkan diselesaikan secara pemerintahan. Misalkan tidak sudah melampaui batas, nanti akan diangkat lagi kasusnya ke pihak kepolisian. Gitu ya Mak. Mungkin cukup sekian yang bisa saya tanyakan. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Mama sudah bersedia menjadi narasumber di podcast pertama kali ini.